Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Hendra Pangestu, NIM 2403020113. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi Mobile IP dan handover dari tugas atau mata kuliah jaringan, nirkabel, dan komunikasi dengan prodi studi yaitu Sistem Informasi Fakultas Teknik Perencanaan Informatika Universitas Hindu Indonesia 2026. Yang pertama ada pengertian Mobile IP. Nah, Mobile IP adalah sebuah standar protokol komunikasi yang dirancang oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Nah, agar perangkat bergerak yaitu mobile node dapat berpindah dari satu jaringan ke jaringan lain tanpa harus memutuskan koneksi tanpa mengubah IP asalnya atau home address. Nah, pada arsitektur jaringan IP standar, jika sebuah perangkat berpindah ke subnet jaringan yang berbeda, alamat IP-nya harus berubah agar paket data tetap dapat dirutekan. Sehingga Mobile IP memecahkan masalah ini dengan menyediakan mekanisme penerusan atau forwarding untuk paket. Nah, selanjutnya ada komponen utama Mobile IP. Yang pertama ada mobile node atau bisa disingkat dengan MN, yaitu perangkat seperti smartphone, laptop, dan berpindah-pindah jaringan. Nah, selanjutnya ada home network. Nah, jaringan asal atau rumah di mana mobile node mendapatkan alamat IP permanennya yaitu home address. Nah, selanjutnya ada home agent atau disingkat dengan HA, yaitu router di home network yang berfungsi mencatat posisi terkini MN dan meneruskan paket data ke MN saat perangkat berada di luar jaringan asal. Selanjutnya ada foreign network, jaringan asing atau baru yang dikunjungi oleh MN saat berimigrasi. Nah, selanjutnya ada foreign agent, yaitu bisa disingkat dengan FA, router di foreign network yang membantu mobile node mendaftarkan diri dan menerima paket data yang diteruskan oleh home agent. Nah, selanjutnya ada care of address, yaitu dengan disingkat dengan COA, alamat IP sementara yang diberikan kepada MN saat berada di 4G network untuk menunjukkan lokasi fisik terkininya. Nah, selanjutnya ada mekanisme kerja mobile IP. Nah, yang pertama itu ada agent discovery. Nah, home agent dan foreign agent secara periodik menyiarkan atau broadcast kepada mereka, dan MN atau mobile node menggunakan pesan ini untuk menentukan apakah ia berada di home network atau foreign network. Nah, selanjutnya yang kedua itu registration. Nah, jika mobile network mendeteksi ia berada di 4G network, ia akan mendapatkan COA atau tadi bisa dibilang care of address. Nah, selanjutnya mobile node kemudian mendaftarkan care of address tersebut ke home agent melalui foreign agent agar home agent tahu lokasi barunya.
Nah, selanjutnya ada tunneling dan encapsulation. Ketika ada data yang dikirim ke home address milik mobil node, HA akan menangkap paket tersebut dan membungkusnya, yaitu encapsulation, dan mengirimkan melalui tunnel atau terowongan virtual ke care of address. Selanjutnya, forwarding agent kemudian membuka bungkus paket tersebut dan memberikannya langsung ke mobil node. Seperti itu kira-kira mekanisme kerja dari mobil IP. Nah, selanjutnya ada pengertian dari handover. Nah, handover atau handoff adalah ketika proses pengalihan sesi-sesi komunikasi, data atau suara dari satu saluran atau titik akses, nah seperti base station atau access point, ke saluran atau titik akses lainnya tanpa memutuskan koneksi yang sedang berjalan. Nah, proses ini krusial dalam mobilitas telekomunikasi agar pengguna tidak mengalami putus panggilan atau putus koneksi internet saat bergerak. Nah, jenis-jenis handover. Yang pertama itu berdasarkan struktur jaringan. Ada horizontal handover atau perpindahan antar titik akses yang menggunakan teknologi nirkabel yang sama, misalkan dari satu antena 4G LTE ke antena 4G LTE lainnya. Itu bisa disebut dengan horizontal handover. Nah, selanjutnya ada vertical handover. Nah, perpindahan antara teknologi jaringan yang berbeda, misalkan dari WiFi ke jaringan seluler. Nah, selanjutnya berdasarkan cara eksekusinya. Nah, handover atau bisa bilang break before make atau kondisi dengan titik akses lama diputus terlebih dahulu sebelum koneksi dengan titik akses baru, atau umumnya pada GSM. Misalkan dari WiFi lu diputus ke WiFi-nya, baru kita aktifin ke GSM seluler. Nah, selanjutnya soft handover atau make before break. Nah, perangkat terhubung ke titik akses baru sebelum memutuskan hubungan dengan titik akses yang lama. Misalkan kita berada di suatu daerah, nah kita mau berpindah tempat, misalkan dari gedung A ke gedung B, kita connect di gedung A, connect WiFi di gedung A. Selanjutnya sebelum kita berpindah ke gedung B, nah jangkauan WiFi-nya itu sudah terkoneksi sehingga saat kita bergerak atau berpindah tempat itu tidak terputus karena jangkauannya masih bisa diakses gitu. Nah, perangkatnya terhubung harus diputuskan sehingga menimbulkan risiko kehilangan paket data dahulunya. Misalkan di satu daerah connect ke provider terdekat atau antena terdekat, sebelum berpindah ke tempat lain itu sudah terkoneksi sehingga saat berpindah lokasi itu masih terkoneksi dan tidak terputus. Itu yang umumnya pada CDMA atau WCDMA. Nah, selanjutnya ada fase proses handover. Yang pertama, handover initiation atau merge arrangement. Nah, mobil node atau jaringan memonitor kualitas sinyal seperti RSSI atau Receiver Signal Strength Indicator. Jika sinyal dari titik akses saat ini menurun di bawah ambang batas tertentu, nah proses handover itu akan dipicu. Nah, selanjutnya kedua, handover deceleration. Jaringan memilih target titik akses terbaik berdasarkan ketersediaan bandwidth, kecepatan sinyal, dan kapasitas jaringan. Selanjutnya ada handover execution.
yaitu koneksi dialihkan ke titik akses baru. Misalkan sumber daya jaringan lama dilepaskan dan rute data diperbarui gitu. Nah, jadi hubungan antara mobil IP dan handover. Nah, mobil IP itu beroperasi pada network layer ketiga, pada WC layer. Nah, sedangkan sebagian besar proses handover tradisional seperti jaringan seluler awalnya dikelola pada data link layer atau physical layer, layer kedua. Nah, ketika mobil node melakukan handover ke layer 2 ke titik akses yang berada di bawah subnet yang berbeda, maka mobil IP atau layer ketiga segera bekerja untuk memperbarui care of address atau disingkat dengan COA. Nah, melalui registrasi ulang ke home agent. Nah, kombinasi ini memastikan bahwa transisi perangkat tidak hanya mulus secara fisik, sinyal nirkabel, tetapi juga secara logis atau aliran data internet tetap berjalan tanpa disconnect. Nah, untuk mempercepat jeda waktu atau latensi, nah saat proses ini dikembangkan, standar khusus seperti fast handover for mobile, yaitu FMEP atau V6 atau FMEP V4 untuk meminimalkan paket loss selama perpindahan. Jadi hubungan itu tadi hubungan antara kedua mobile IP dan handover seperti itu. Oke, selanjutnya dari pembahasan tadi saya menyimpulkan sedikit. Mobile IP handover adalah dua pilar utama dalam teknologi jaringan bergerak modern. Handover juga bertugas menangani aspek fisik dan konektivitas perangkat pada saat perpindahan antar stasiun pemancar pada level protokol internet dengan menjaga agar alamat IP perangkat tetap konsisten lewat bantuan home agent dan virgin agent. Nah, sinergi keduanya memungkinkan pengguna menikmati layanan internet nirkabel seperti streaming atau video call secara seamless tanpa putus. Nah, meskipun bergerak melintas batas geografis dan teknologi jaringan yang berbeda. Itu tadi pembahasan mengenai hubungan antara mobile IP dan handover serta hubungan antara mereka berdua, fase-fase handover serta jenis-jenis handover, mekanisme kerja mobile IP, komponen-komponen utamanya juga. Materi ini mungkin cukup singkat, jadi mungkin sekian dari saya. Jika saya ada salah kata atau saya ada salah dalam memberikan materi ini, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.